Shalom, selamat bergabung dalam program Baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa semoga Bapak Ibu Saudaraku semua diberkati Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Selamat mendengar dan merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Yeremia pasal 39. Jatuhnya kota Yerusalem. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar Raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Sedekia, dalam bulan yang ke-4, pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal-Sarezer, pembesar dari Sinmagir, panglima, dan Nebusyazban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Sedekia Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam, dengan mengambil jalan Taman Raja, dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Riblah di tanah Aman kepada Nebukadnezar Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Riblah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Sedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api. Lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya, dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Perintah Nebukadnezar untuk melindungi Yeremia. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaraan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, bunyinya, bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebusyazban, kepala istana, dan Nergal-Sarezer, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya, supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Janji kepada Ebed-Melech bahwa ia akan dilepaskan. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya bunyinya, pergilah kepada Ebed-Melech, orang Ethiopia itu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga, demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti, aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu. Sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 40. Yeremia tinggal pada Gedalia. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya.
Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya, oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang, lihatlah aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat, atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Masa Gedalia menjadi gubernur dan pembunuhannya. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu, dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu, yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel, maka pergilah mereka kepada Gedalia di Mispa. Mereka ialah Ismail bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, anak-anak Efai orang Netofa itu, dan Yesanya, anak seorang Maaka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka. Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Dan aku sendiri, aku menetap di Mispa untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tetapi kamu ini, kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan dan minyak. Kemudian simpanlah sebagai persediaan, dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap. Juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab, di antara Bani Amon, di Edom, dan di negeri-negeri lain, mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat di Yehuda dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka, maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat kemana mereka telah berserak-serak dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Mispa. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan amat sangat banyaknya. Pada suatu kali, Yohanan bin Kareah dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mispa, dan mereka berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa Baalis, Raja Bani Amon, telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh engkau?" Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Kareah berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mispa, "Baiklah aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu, dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya, sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi, dan sisa Yehuda itu binasa?" Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Kareah, "Janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong." Yeremia pasal 41. Dalam bulan yang ketujuh, datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, ia keturunan raja dan perwira tinggi raja, beserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mispa, maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Juga semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Mispa, dan orang-orang Kasdim, yakni prajurit yang terdapat di sana, dipukul mati oleh Ismail. Esok harinya sesudah ia membunuh Gedalia, ketika itu belum ada yang tahu, datanglah orang-orang dari Sikem, dari Silo, dan dari Samaria, 80 orang jumlahnya, yang janggutnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak, dan badannya bertoreh-toreh. Mereka membawa korban sajian dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan.
Lalu keluarlah Ismail bin Netanya dari Mispa untuk mendapatkan mereka sambil menangis. Ketika ia bertemu dengan mereka, berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kepada Gedalia bin Ahikam." Tetapi ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismail bin Netanya dengan dibantu oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mayat-mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi. Tetapi di antara mereka terdapat 10 orang yang berkata kepada Ismail, "Janganlah bunuh kami, sebab kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi di luar kota, yakni gandum, jelai, minyak, dan madu." Maka ia pun membiarkan mereka tidak membunuhnya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Adapun perigi kemana Ismail melemparkan segala mayat orang-orang yang dipukulnya mati itu adalah perigi besar yang telah dibuat oleh Raja Asa untuk menghadapi Baisa, Raja Israel. Itulah yang diisi Ismail bin Netanya dengan mayat orang-orang yang mati terbunuh itu. Lalu Ismail mengangkut sebagai tawanan seluruh sisa-sisa rakyat yang ada di Mispa itu, putri-putri raja dan semua orang yang masih tinggal di Mispa yang telah ditempatkan di bawah Gedalia bin Ahikam oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Ismail bin Netanya mengangkut mereka sebagai tawanan, lalu ia berangkat untuk menyeberang ke daerah Bani Amon. Tetapi ketika Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mendengar tentang segala kejahatan yang telah dilakukan Ismail bin Netanya, maka mereka pun mengumpulkan semua anak buah mereka. Lalu mereka berangkat memerangi Ismail bin Netanya. Mereka bertemu dengan dia di telaga yang di Gibeon. Ketika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Ismail melihat Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, maka bersukacitalah mereka. Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail dari Mispa itu berbalik dan pergi mengikuti Yohanan bin Kareah. Tetapi Ismail bin Netanya beserta 8 orang terluput dari tangan Yohanan dan pergi ke daerah Bani Amon. Lalu Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail bin Netanya dari Mispa. Setelah ia memukul mati Gedalia bin Ahikam, yaitu laki-laki, prajurit-prajurit, perempuan, anak-anak, dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali dari Gibeon. Kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem, dengan maksud berjalan terus menuju Mesir untuk menghilangkan orang-orang Kasdim yang ditakuti mereka, oleh karena Ismail bin Netanya telah memukul mati Gedalia bin Ahikam yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu.